terkait dengan apa yang terjadi yang kemarin itu ya, Horas itu. Oke, langsung aja. Sebenarnya di sini lebih kepada gini ya, banyak banget emak-emak yang DM saya yang menyalahkan semuanya ke saya, yang mengatakan bahwasannya lo ngapain kalau gitu berteman dengan Echa segala. Terkait dengan apa yang terjadi yang kemarin itu ya, Horas itu. Oke, langsung aja. Sebenarnya di sini lebih kepada gini ya, banyak banget emak-emak yang DM saya yang menyalahkan semuanya ke saya, yang mengatakan bahwasannya lo ngapain kalau gitu berteman dengan Echa segala macam. Terus emang Echa dapat apa dari lo? Emang Echa itu ya pokoknya ngata-ngatain dan menyalahkan semuanya itu di saya ya. Pertama, saya menjawab apa yang sudah saya berikan sama Echa. Saya tidak mau mengungkit apa yang sudah saya berikan, tapi salah satu yang memang saya sudah wujudkan adalah mimpinya Echa untuk bisa melihat Sintayong dengan secara dekat. Itu real, pertama. Kedua, saya bisa membawa Echa dengan meminta izin dari pihak keluarganya untuk apa? Untuk bisa membawa Echa nonton bola secara langsung, melihat timnas Garuda Muda Indonesia, bukan dari TV tapi secara langsung. Dan itu hanya sebuah privilege, keuntungan yang gak semua orang bisa dapat, untuk melihat Sintayong secara langsung. Apalagi Echa dapat VIP pass, artinya Echa itu ya, itu orang-orang yang tertentu yang bisa masuk untuk bisa melihat secara langsung Sintayong ya. Jadi kalau misalnya emak-emak nge-DM saya menyalahkan semuanya itu ke saya, sampai mengatakan emang Echa dapat untung apa berteman dengan saya, setidaknya saya bisa mewujudkan mimpinya Echa ya. Untuk apa? Untuk bisa, sejauh ini belum ada laki-laki lain selain saya ya, tapi saya nggak tahu ke depan seperti apa. Sejauh ini hanya saya yang bisa mewujudkan mimpinya Echa dari lama. Untuk apa? Untuk nonton bola secara langsung. Saya tidak mau membahas, tapi karena mulut emak-emak yang sudah keterlaluan ya, saya tidak mau mengatakan dia dari pihak siapa, saya tidak mau. Tapi yang pasti saya sudah gedek banget karena yang nge-DM saya bukan hanya 1-2 orang, dan itu tuh panjang lebar ya. Jadi saya harus ngomong. Dan yang selanjutnya, menyalahkan semuanya adalah salah saya. Pertama, emak-emak, apakah Anda pernah kehilangan orang yang pernah berjasa untuk hidup Anda? Anda tahu bagaimana rasanya kehilangan? Coba ya, pikir. Apakah pada saat itu saya bercanda? Ya, saya orangnya sangat bercanda. Emak-emak bisa melihat kapan saya. Ya, saya orangnya sangat bercanda. Tapi ketika saya anggap itu serius, jangan jadikan saya sebagai bahan bercandaan. Ya, itu. Kalaupun Echa minta maaf, saya sudah maafkan Echa. Tapi saya sudah bilang 3 hari. Ya kan, 3 hari, belum sampai 3 hari, yang ngomong bukan saya ya, yang ngomong bukan saya. Dan pada saat saya terakhir pun live sama Mas Nathan, itu bukan konteks bercandaan. Mas Nathan aja sampai bagaimana respon Mas Nathan aja mak bisa lihat, kita tidak sedang bercanda ya, kita tidak sedang bercanda. Makanya aku bilang ya, saya orangnya sangat bercanda, iya. Tapi ketika saya serius, saya bisa serius. Ketika saya harus bercanda, saya harus bercanda. Di sini adalah pendewasaan diri. Tahu bagaimana cara menempatkan diri. Ya. Jadi, itu bukan kesalahan saya. Sekali lagi, itu bukan kesalahan saya. Ibu-ibu jangan menutup mata. Apa yang ibu-ibu lihat ya itu adalah sesuatu yang disajikan tanpa settingan. Saya sama Echa itu tidak pernah settingan. Ya.
saya berteman baik, ya saya berteman baik. Ketika saya bilang saya sama Echa tidak ada masalah, kita baik-baik aja segala macam, ya semuanya baik-baik aja. Tapi ketika saya sudah serius, ya saya akan serius. Ya, jadi sekali lagi mama, ibu-ibu yang terhormat, yang saya cintai, yang saya kasihi, ya, itu bukan kesalahan saya pertama. Kedua, kalau ibu-ibu bilang apa keuntungannya Echa dekat dengan saya, setidaknya saya bisa mewujudkan apa yang memang Echa inginkan dari dulu. Saya nggak bisa berpura-pura, saya tidak bisa berkamuflase. Saya suka, saya bilang suka. Saya tidak suka, saya bilang tidak suka. Semua typingnya bilang kasihan Echa, kasihan Echa. Terus menurut ibu-ibu nggak kasihan dengan apa yang udah ibu lontarkan kepada saya? Ibu secara gamblang nge-DM saya, ya, mengatakan hal-hal yang membuat saya sakit hati. Terus apakah ibu-ibu tidak kasihan dengan saya? Ibu-ibu yang mana? Bukan kami. Ibu-ibu ketika saya bilang banyak sekali yang DM, apakah saya harus mempublikasi itu lagi biar nanti huru hara? Enggak kan, janganlah. Ya, janganlah. Ibu-ibu kasihan sama Echa, tapi ibu-ibu tidak kasihan sama saya. Padahal ibu-ibu bisa lihat pada saat itu bagaimana cemasnya saya, bagaimana trauma yang saya hadapi dalam beberapa waktu yang lalu. Ini jadi huru hara lagi, ya. Saya sudah memaafkan Echa. Saya sudah memaafkan Echa. Saya sama Echa sudah saya baru balas WhatsAppnya Echa karena sudah 3 hari kan. Dari saya bilangnya 3 hari, tapi yang minta itu sebulan itu Echa. Saya menepati janji saya. 3 hari hukuman 3 hari. Saya sudah WhatsApp Echa. Echa sudah berusaha untuk minta maaf sama saya. Saya bilang saya sudah maafkan Echa, tapi apa yang saya lontarkan akan saya lakukan. 3 hari ya 3 hari. Gitu. Saya sudah memaafkan Echa, sudah sangat memaafkan Echa. Tapi yang membuat saya harus ngomong ini adalah, Mama, please stop membawa atas nama sahabat Leocha, stop membawa atas nama Leocha friends segala macam, stop banget. Ya.